Hai anak-anak, kembali lagi berjumpa bersama dengan Ibu Guru Ruth. Kali ini dalam pembelajaran Matematika 403 bagian 1.1 kita akan belajar tentang bilangan campuran. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah bagaimana pecahan dapat menjadi bilangan campuran. Paham ya anak-anak ya? Ketika satu bilangan caca ditambahkan pada sebuah pecahan, kamu mendapatkan sebuah bilangan campuran. Contohnya sebagai berikut. Lihat gambar buah apel. Satu apel. Buah apelnya ada satu ya anak-anak. Kemudian lihat contohnya lagi. Ibu tambahkan setengah apel. Jadi artinya 1/2 apel. Lihat. Bilangan caca, ibu tambahkan dengan bilangan pecahan. Ketika dipertemukan atau digabung menjadi bilangan campuran. Lihat pecahan. Dalam pecahan, lihat ya anak-anak ya. Lingkaran kuningnya, dia masih utuh, artinya 1. Paham ya? Lalu yang lingkaran warna hijau, kita bagi 2, ibu belah 2 atau ibu bagi 2. Jadi ini setengah, ini setengah. Namanya pecahan. Lihat gambar yang ketiga, lingkarannya ibu bagi 3. Jadi artinya dalam satu kesatuan ini ibu bagi menjadi 3. Artinya ini pecahannya udah dipecah ya anak-anak, dipecah menjadi 3 bagian. Yang merahnya, ibu pecah menjadi 4. Atau lihat gambarnya yang tidak diarsir nih pada balok ini anak-anak ya. Baloknya lihat yang tidak diarsir ada 1. Artinya ada 1 bagian dari 4 yang tidak diarsir. Yang kuning dibagi berapa? Lingkarannya dibagi 5. Yang baloknya dibagi menjadi 5. Tapi ada 1 bagian yang tidak diberi warna kuning, artinya 1/5. 1/5 di sini artinya 1 bagian dari 5. Yang berikutnya dibagi menjadi 6. Yang warna ungu ini anak-anak ya, 6. Lingkarannya dibagi 6, lalu baloknya dibagi menjadi 6 juga. Ada 1 bagian yang tidak diberi warna ungu ya, artinya itu 1/6. Baloknya dibagi 6, yang tidak diarsir 1. Jadi artinya 1/6. Berikutnya, lingkarannya dibagi menjadi 7 bagian. Baloknya dibagi menjadi 7 bagian, tapi ada 1 yang tidak diberi warna. Jadi artinya itu 1/7 bagian. Berikutnya, 8. Baloknya juga dibagi 8. Masih sama, ada 1 bagian yang tidak diberi warna, artinya menjadi 1/8 bagian. Paham ya? Berikutnya, lingkarannya kita bagi 9. Baloknya juga dibagi 9. Ada 1 bagian yang tidak diberi warna. Berapa bagian? 1/9. Kemudian lihat, yang lingkaran terakhir dibagi menjadi 10 lingkaran. Menjadi 10 bagian ya anak-anak ya. Lingkarannya 1 dibagi menjadi 10 bagian. Baloknya juga begitu. Dibagi 10, ada 1 warna yang tidak diberi. Lalu kita sebutnya menjadi 1/10 bagian. Pintar sekali. Kita lanjut ya anak-anak ya. Pecahan adalah bagian dari sebuah kesatuan. Dapat dibagi menjadi banyak bagian. Pecahan digunakan oleh semua orang dalam situasi matematis. Contohnya, ketika kalian makan sebuah bagian dari kue, lihat contoh kuenya ya anak-anak ya. Kalian hanya makan pecahan dari seluruh kue. Contohnya lagi, bagaimana saya menuliskan atau mengetahui. Sekali lagi, ibu ulang ya. Bagaimana saya atau kalian menuliskan atau mengetahui
sebuah pecahan ketika melihat salah satu bagiannya. Lihat ya, tertulis pada diagram di bawah. Di bawah apa di samping Ibu? Di samping ya. Tertulis pada diagram di samping Ibu, di mana X mewakili pembilang. Sementara Y yang di bawahnya disebut dengan penyebut. Jadi ingat baik-baik ya anak-anak ya. X adalah pembilang, Y adalah penyebut. Dalam pecahan kali ini kita akan mengenal namanya pembilang dan penyebut. Kalian ingat-ingat dulu baik-baik ya. Pembilang dan penyebut. Lihat lingkarannya. Lingkarannya dibagi menjadi 4. Oke. Ada 3 bagian yang diberi warna. Oke. Kita tulisnya 3/4. Artinya nomor 3-nya angka 3 sebagai pembilang, 4 penyebut. Paham ya? Sampai sini. Nah, kali ini Ibu mau memberikan satu contoh dari bilangan campuran. Ingat ya, bilangan campuran artinya bilangan caca digabungkan dengan pecahan. Itu prinsip dasarnya. Ini adalah satu bilangan caca dan pecahan ini. Oke, gambar yang ada mewakili pecahan ini disebut pecahan ya. Ketika digabungkan mereka menjadi pecahan atau bilangan campuran ya. Jadi bilangan caca ketemu dengan pecahan disebut dengan bilangan campuran. Oke. Sudah mengerti anak-anak ya? Berikutnya, Ibu akan berikan beberapa contoh lagi mengenai bilangan campuran dan pecahan. Saya memiliki 3/4 dari kue pie. Oke, kalian tahu ya? Nah, kue pie itu bentuknya rata-rata bulat ya anak-anak ya. Bulat. Oke. Lihat contohnya, satu lingkaran, 1/4-nya diambil. Oke, diberikan kepada anak yang lain. Sisanya tinggal berapa? 1, 2, 3. Sisanya tinggal 3/4 bagian. Ingat, di atas disebut pembilang, di bawah disebut penyebut. Lihat, bilangan campuran dan pecahan tidak murni. Lihat gambarnya anak-anak ya. Bilangan campuran dan pecahan tidak murni. Bilangan campuran melihatkan penjumlahan bilangan caca pada sebuah pecahan murni. Ini dapat diubah menjadi pecahan tidak wajar. Lihat ya, apa sih pecahan tidak wajar? Lihat, ini gambarnya 3/3. Ini 1/3. Kalian lihat lingkarannya yang diarsir ya nak, atau yang diberi warna. Oke, paham ya? Kalian lihat nilai pecahannya yang diberi warna. Kalau lingkaran pertama, ketiganya diberi warna, artinya 3/3 karena dibagi menjadi 3 bagian. Ketiga bagian ini diwarnai, jadi artinya 3/3. Sedangkan lingkaran yang berikut, dia dibagi menjadi 3, tapi yang diwarnai berapa bagian? 1, artinya 1/3. Lalu sudah 3/3 ditambah 1/3, hasilnya berapa anak-anak? 4/3, tepat sekali. Ibu mau kasih tahu ya anak-anak, dalam penjumlahan untuk pecahan, jika penyebutnya sudah sama, kalian jangan dijumlahkan ya. Kalau penyebutnya sudah sama, Ibu penyebutnya kenapa nggak dijumlahkan? Tidak, untuk dalam pecahan, kalau penyebut sudah sama, kita jangan jumlahkan. Karena ini penjumlahan, jadi kita tambahkan 3 tambah 3, 6. No, beda ya anak-anak ya. Yang kita jumlahkan hanya pembilangnya saja, sedangkan untuk penyebutnya tetap sebagai 3. Jadi kita dapat hasilnya 4/3. 4/3 ketika kita pecahkan lagi, dia menjadi 1/3. Ini kita sebut pecahan tidak wajar. Oke, paham sampai sini anak-anak ya? Sudah ingat? Sekarang kita akan mempelajari lebih banyak tentang pecahan tidak wajar pada pelajaran selanjutnya. Kamu sekarang dapat selesaikan latihan di buku kegiatanmu. Mengerti anak-anak ya? Kita akan lanjutkan pada pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa!